Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sudi kiranya memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin. Sehingga kita mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mendapatkan doa restu. Mudah-mudahan perjalanan ta'lim ta'allum kita ini mendapat kemudahan sepenuhnya, dan juga mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mudah-mudahan kita semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat suatu keselamatan, dan juga apa yang kita inginkan berhasil dengan baik dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bocah-bocah sampean kabeh tak suwun ganti banget. Mulai saat ini selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takarrub, agar supaya mendapatkan anugerah dari Allah, dan juga mendapatkan lindungan yang sempurna dari Allah. Dan perjalanan kita ini merupakan perjalanan yang benar, yang tidak melenceng, yang tidak mencela-mencele, sehingga menjadi wadanan yang tidak baik buat pondok kita dari orang-orang di luar yang tidak seide atau senang dengan kita. Tetapi aku yakin selama kamu berhati-hati, selama kamu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ampunan, petunjuk, insya Allah bahasanya mafi muskilat, ya, coron dawunge no problem. Itu yang penting, kamu itu madep ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selama itu insya Allah kita akan berada di dalam jalan yang benar, sirat al-mustaqim. Anak-anakku, Indonesia memang sedang mengalami macam-macam masalah, macam-macam problem. Nah, sampean ojo sampai terpengaruh dengan hal-hal seperti itu, kecuali satu, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para guru, para sepuh, dan oleh Mbah Yai sendiri yang sudah direstui oleh semuanya. Ini dalam segala hal, termasuk masalah-masalah yang berada di luar pondok, seperti masalah pemilu dan lain sebagainya. Jangan sampai ada yang
oleh model-model yang akan menggerus cita-cita kita, cita-cita tholabul ilmi, cita-cita untuk istiqomah, cita-cita untuk mendapatkan futuh atau terbukanya hati dengan isi yang bersifat ilmiah amaliyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, kamu tidak usah ikut-ikutan memikirkan hal-hal yang tidak menjadi kewajiban kamu, yang tidak diperintahkan oleh Mbah Yai, oleh para guru, oleh para mufattis, tapi selalu sami'na wa ata'na. Dengan semuanya itu, ini penting zaman rasakan, penting zaman perhatikan, dan bahkan oleh para guru, para gus-gus, anak-anakku, gawagis, ingatlah, kamu ini adalah abna Simbah Kiai Jazuli. Inilah yang kamu harus selalu ingat. Jangan sampai meninggalkan garis yang telah dibuat oleh Simbah Kiai Jazuli. Sebab apa? Kita bisa seperti ini, laisa illa, tidak ada lain kecuali barokah Mbah Kiai Jazuli. Itu seperti itu. Mbah Kiai itu berada di dalam Sirat al-Mustaqim, di dalam menyetir pondok ini selama itu. Mungkin hampir atau bahkan lebih 100 tahun. Maka tirukan itu. Yakinilah, itulah yang benar, itulah yang baik. Dan kita pun jangan sampai meninggalkan perintah-perintahnya para asatiz, para mufattis, apalagi dari para ahli bait ini, ahli bait. Makanya saya katakan kepada anak-anakku, para gawagis, jangan kamu meninggalkan apa yang telah diajarkan dan diperintahkan Mbah Yai, yang terutamanya adalah kekompakan dan kerukunan. Jangan membuat acara sendiri-sendiri sebelum kamu menyesal. Kamu pasti akan menyesal itu kalau sampean itu berjalan sendiri-sendiri. Tapi semua harus kompak, rukun, saik koproyo, gotong royong sing apik, memberikan ucapan-ucapan sing apik. Jangan saling mengkritik dengan kritikan-kritikan yang tidak benar, tapi hendaknya semua yang baiklah begitu, seperti yang dilakukan oleh Mbah Yai dan para putra-putra sesepuhnya, mulai dari Kiai Zainuddin Jazuli, Kiai Hamim Jazuli, Kiai Munif Jazuli, ini bahkan yang kita peringati malam ini yaitu Kiai Mahfud Siraj. Kiai Mahfud Siraj itu seperti Kiai Jazuli sendiri katakan, beliau adalah seorang kiai yang penuh kesabaran, seorang kiai sing gak enek glugute ireng, sing landep sepiro gedine, tetap liyane bederek dan tahu diri. Tahu diri ini kehebatan yang luar biasa. Ndak tahu ngomong sing aneh-aneh, mau
model sing aneh-aneh, liyane sam'an wa ta'atan. Apa yang didawuhkan oleh Mbah Yai itu Kiai Mahfud almarhum ini yang sekarang kita kholi itu perlu ditirukan, perlu sekali ditirukan. Kiai Mahfud, Mbah Yai sendiri mengatakan anak yang tidak ada glugutnya sekecil apapun. Glugut, tahu glugut tuh kamu? Ya, glugut yang biasanya nempel di bambu-bambu itu. Kiai Mahfud tidak ada itu. Dia ini berderet. Bahkan dengan saudara-saudaranya yang kecil-kecil seperti saya apa itu. Oh, dia selalu taat banget. Saya kalau ingat beliau longso sampai sekarang. Pada akhir hayatnya di dalam rumah sakit apa jenenge Bayangkara masuk di dalam ICU. Dari kematiannya itu kira-kira tinggal beberapa menit saya datang. Saya tidak berani masuk dan lain sebagainya, tapi akhirnya beliau mendengar saya datang. Saya diparani. Saya kalau ingat ini, Masya Allah, Kiai Mahfud luar biasa diparani. Tidak lama kemudian beberapa menit beliau meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi luar biasa, saya yakin beliau adalah orang yang mendapatkan husnul khotimah. Tidak pernah macam-macam itu, tidak pernah. Dilok nih wong, diseneni, pokok karo jenenge Yaidin, jenenge Yaida, jenenge Yaim, semuanya itu liyane isma'u wa hadi'u. Bahkan diteruskan wa inta ammaru alaikum abdun khabasiyun. Walaupun Gus yang berhadapan ini adalah abdun khabasiyun, budak Habasyah, beliau tunduk sama sekali tidak membantah. Masya Allah, Masya Allah. Pada saat punya anak ini, siapa namanya? Gus Makmun. Makmun, dia langsung menemui saya. Anu Wasda, niki lari kula aturaken panjenengan. Diwene aku anak ini. Paham? Sebabnya apa nek cara desa netone karo Mahfud di podo sitole iki. Mamun akhirnya diberikan kepada saya. Ya Allah, ya saya terima dengan baik. Saya tidak punya anak, senang sekali. Nah, inilah sedikit cerita yang menarik buat saya. Sekali lagi mudah-mudahan Pak Bud mendapatkan husnul khotimah, diampuni semua dosa-dosanya, dan putra-putrinya mudah-mudahan semuanya menjadi ahli ilmi, ahli khair, menjadi Sri Kandi yang mampu meneruskan Al-Falah. Masya Allah. Di samping itu pula memang anak-anakku sekalian, terutama putra-putra Mbah Yai Jazuli, sadarilah bahwa pondok kamu ini bukan sembarang pondok, bukan pondok untuk menjadi royoan, untuk mencari makan dan lain, bukan. Cobalah kita belajar menirukan Kiai Jazuli. Masya Allah, Kiai Jazuli itu, beliau itu adalah orang yang sangat menjauh dari bentuk-bentuk duniawi, dari bentuk-bentuk dunia, apalagi kekayaan, baju yang baik, sarung yang baik. Hal-hal seperti itu Kiai Jazuli sama sekali tidak punya kesenangan. Makanya ini sering saya sampaikan kepada anak-anakku agar supaya mereka paling tidak itu belajar
belajar piye rodok kaya ngono kuwi ora enek donya iku gap-gapan, tapi mengendalikan diri ini penting sekali. Anak-anakku sekalian, itulah yang saya bisa ucapkan di kesempatan haul ini. Mudah-mudahan haul malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Kiai Mahfud mendapatkan singgasana yang luar biasa baiknya, mampu memberikan syafaat kepada kita semuanya. Sebab kita senang, kita cinta kepada Kiai seperti itu. Ini juga manfaatnya sungguh luar biasa. Sekian yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, ini nanti isinya cuma tahlil saja supaya dipimpin oleh Kiai Mustafa Al-Hafid.